Dan itu it takes time ya, jadi butuh aku umur 30 baru bisa merasakan itu ya. Perjuangannya panjang Perjuangan juga sih. ya. Yang paling berjasa juga nyokap bokap karena mau nungguin anaknya luntang lantung ya. Enggak semuanya iya tuh, itu sih. privilege. Kayak udahlah kamu PNS aja. Iya. Tidak semuanya lah punya akses untuk nungguin anaknya kayak nanti tunggu aku sukses itu. Udah di promosi Ardit ya. Tapi pernah nggak orang tuh nganggapnya ya? Ustadz beneran? Ustadz beneran. Wah kak, sebulan ada kali 2 kali tawaran tablik akbar mah. Berat banget. Gue ada yang kayak gerombolan anak gitu masuk makan terus Ustadz culture ya gitu. Terus gue pakai celana pendek, pakai baju biasa terus kayak nggak culture ya ternyata, nggak Ustadz juga ternyata gitu. Ya gue kan mau makan doang nih, makan dimsum. Pikir gue guru Wing Chun kali pakai jubah mulu gitu kan. Harus banget diketok. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo kak, Selamat Dedis. datang, Bang Barul. Wow. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus gitu nggak tuh sama Pak Ustadz nih? Enggak ya? PC-nya di mana ini? Apa? Biasa ini ya, kita mainnya mobil-mobil tua ya sebenarnya ya. Iya, tipikal. Tapi ini emang ini ya mobil listrik. Ini listrik gak sih? Ini Hybrid. ini hybrid. Emang sekarang bagus-bagus ya teknologinya ya? Betul. Teknologi ya? Teknologi bahasa Arabnya apa? Itu teknologi. Oh, teknologi. Teknologi ya itu kan bener bahasa Arab juga. Oh, itu bahasa Arab juga. Serapan. Oh, sama kayak bahasa Indonesia lah ya. Bener, banyak Ada serapannya. Banyak serapannya. Dan dia bahkan kayaknya ban-ban kanan kiri juga tahu ya tekanannya ya? Betul. Jadi dia aduh jadi jualan nih gue. Nah, ini iya, jadi dia bisa tahu tekanan ban kanan kiri depan Iya. belakang Gokil, gitu. gokil. Terus ada kameranya 360 derajat. Iya. Kalau mau mundur ada Beneran apa? kayak komputer ya? Iya kan kayak TV kan? Iya, harusnya ini wallpapernya ikan hiu, ikan lumba-lumba. Kenapa ya? Yang kayak warnet kak, lu orang kaya Oh, sih tahu kak. gue. Lu orang kaya Iya, ya? gila gila. Oh iya kayak PC lama ya. Betul. PC lama ya, gitu. Keren, ini adalah- Enak kan, nyaman kan? Nanti Nyaman. kalau mau kurang mundur bisa di setting di sini nih. Oh, sendiri bisa kan? Sendiri bisa. Ya, Tuh, nah, set. sudah dipencet Iya, sekarang ya, udah nggak udah. nyuruh. Dulu kan masih nyuruh orang tuh, mundurin. Keren ya? Sekarang bisa sendiri kan, Iya. praktis. Apa kabar, Bang Mahrul? Sehat kak, Sehat, alhamdulillah. Puasa hari ini. Puasa, alhamdulillah. nih. Gimana nih dengan kesibukan hari ini? Kayak mengatur jadwalnya sama Baru Alam tuh kayak susah banget gitu. Ya Allah kak, Dapat ini kan hari ini akhirnya pagi-pagi kita. karena Ramadan aja sih kak, alhamdulillah berkah Ramadan kan, biar lancar-lancar ya. Sebenarnya kalau pagi sih banyak kosongnya. Oh, pagi banyak kosongnya. Biasanya Iya. menjelang buka ya. Menjelang buka, kalau ada syuting konten tuh malam sampai Oh, sahur oke. kita bareng-bareng sama tim, biasanya sahur bareng gitu. Oh, kenapa malam syuting kontennya? Biar bisa minum. Oh, Kan iya sih. saya kan jual bacot ya. Jadi kalau aus tuh kadang suka Kalau aus kan nggak ini ya, nggak connect kayak gitu ya. Terus kajian malam kan ibaratnya gitu. Kak Didis apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Puasa juga insya Allah hari ini. Biasanya Bang Barul, kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih di Jakarta Journey, biasanya Jakarta Journey ini dibuka dengan pertanyaan, Oke. apa arti Jakarta buat Apa arti Jakarta? Bang Barul nih? Jakarta basically Asik. gue lahir di Jakarta kan. Born and raised. Born and raised. Born and raised di Jakarta, walaupun sukunya secara nyokap bokap tuh Bugis. Bugis. Bugis, Makassar. Iya. Oh, Bugis. Bener. Oke. Jadi lahir di Ancol kak. Dia. Bener. Wah, orang tuh ngira Ancol. Ancol kan nama kelurahan ya. Bukan Taman Impian Jaya Ancol ya, teman-teman. Bukan di kora-kora. Iya, jadi Iya. di Ancol, ada kelurahan Ancol namanya Lodan. Nah, di situ lahir. Oh, oke. 95. Oke. Terus 98 tuh pindah ke Tangerang. Pasca kerusuhan lah.
Pasca kerusuhan tuh pindah ke Tangerang Kabupaten. Di situ udah tuh sampai dia udah sekolah SD, SMP pesantren, SMA pesantren, baru kuliah pindah ke Ciputat. Sampai sekarang. Oh, tapi maksudnya pindah ke Ciputat tuh sama keluarga juga, sama orang tua? Enggak. Oh, sendiri aja. Orang tua masih di Kabupaten Tangerang juga. Jadi Jakarta, iya. Oke. Jadi Jakarta sebenarnya itu Tangsel sih ya, tapi tetap karena UIN Jakarta, jadi Iya Jakarta tetap menjadi tempat paling oke di Indonesia buat nyari duit sih kalau buatku ya. Oh iya. Iya. Dan memulai karir banyak Jakarta, karir stand up, karir konten kreator gitu. Oke. Itu di Jakarta sih. Ya, tempat memulai semua karir lah ya tuh di Jakarta gitu. Bener, itu dia sih. Berarti mulai karir tuh bisa dihitungnya dari setelah lulus kuliah dong? Enggak, dari karir stand up itu dari 2015. Oh, pas masih kuliah? Masih kuliah. Kalau semester 5 berarti. Kalau karir video konten kreator tuh sebenarnya enggak, dulu belum ada namanya konten kreator ya. Bikin video aja dulu tuh 2017 mulainya. Oh, oke. Tapi sebenarnya dari kecil tuh udah diajarin sama bokap buat cara nulis cara bikin video. Oh, maksudnya diajarin kayak gimana? Iya, kayak dikasih pinjem kamera. Oh, emang bokap apa backgroundnya? Nggak ada sih, bokap malah emang hobi aja? Enggak, dia emang suka ngulik, bokap ngulik. Oh, oke. Sekarang lagi ngulik AI mulu. Capek banget gua. Kayak ulang tahun, siapa nih nyokap ulang tahun, anaknya ulang tahun pakai AI ucapannya. Jadinya kayak nggak harus semuanya AI deh. Iya. Lagi ngulik AI. Iya, sekarang lagi ngulik AI. Terus bilang tuh, lu sekali pakai AI ada air kekurangan air gitu. AI semuanya. Terus AI yang video juga. Emang jago banget ngulik. Jadi dari kecil tuh udah bikin video sebenarnya. Jadi bukan bapak-bapak gaptek ya? Iya kan? Enggak gaptek, tapi emang gak gaul. Nerd. Bokap nerd. Oh dari gitu. Kecil gitu. Dari kecil emang udah dikenalkan lah tuh sama dunia komputer. Ya, komputer lah, kamera. Terus akhirnya gitu. di pesantren juga di SMA itu aku belajarnya masuk multimedia SMK-nya. Oh, SMK multimedia. Betul, ambil animasi dulu. Jadi sekalian lah linear tuh. Nah, pas kuliah nggak linear, ambilnya pendidikan bahasa Arab. Betul. Nah, waktu yang si SMK itu sempat kayak apa sih, kerja magang gitu nggak? Yang iya, sempat di kementerian apa ya? Aku lupa deh. Aku lupa sih, soalnya cuma sebulan doang. Bukan. Kementerian Pertahanan apa gitu pokoknya. Beda banget maksudnya. Iya, tapi bikinin animasi buat situ. Oh, oke. Jadi, nah ya udah jadi tapi aku nggak lama sih, cuma sebulan doang kalau nggak salah. Karena pesantren kan, beda sama di luar. Kalau di luar mungkin magangnya kayak berapa bulan gitu. Aku tuh cuma sebulan doang. Iya. Oke, tapi akhirnya kuliahnya beda jauh tuh. Beda jauh karena kita tahu ya. Agama apa, Arab, bahasa Arab. Kita tahu bahwa kuliah seperti itu mahal, ya kan? Iya. Nah, ya udah jadi pilihlah yang penting negeri dah gitu. Terus kebetulan karena dari pesantren terus suka bahasa Arab, jadi udah mau nggak mau nanggung. Nah, sebelum ke arah sana nih, gue penasaran. Berarti kan dari kuliah lah itu udah maksudnya udah berkarir, ngonten juga dan lain-lain. Ikut komunitasnya UIN ya? Stand up UIN, betul. UIN. Artinya udah di Jakarta memupuk karirnya udah dari lama lah kayak gitu. Betul. Menurut lo apa Jakarta tuh ngebentuk lo tuh seperti apa sih? Gitu. Oh, Jakarta kalau kata orang Jakarta keras, ya malah bagus keras sih. Jadinya kita mentalnya terbentuk sih. Sebenarnya Jakarta memang membentuk karakter orang sih. Menurut gua iya. Dari kalau di stand up anak-anak tuh bahkan ada bilang ya kalau lu mau berhasil ya ke Jakarta gitu. Karena di Jakarta tuh apa aja ada. Kalau di dunia stand up ya kayak dibilangnya kayak setiap malam ada open mic latihan. Jadi lu mau lari Senin, Selasa lu punya materi lu latih setiap hari bisa. Sedangkan kalau di daerah ya contoh kayak di Jawa gitu ya. Ya Jogja kalau mau latihan lagi besoknya agak jauh tuh.
Oke. Bisa 2 jam, bisa 3 jam Nggak bahkan sesering di perjalanan. Jakarta. Betul, Jakarta oke. kan Jakarta Utara ada, Jakarta Selatan ada, penuh. Jadi banyak pilihannya. Banyak, even di konten kreator kan kayak gitu juga sebenarnya menurutku ya. Kita mau collab sama siapa aja ada. Iya benar sih. Terus mau belajar dari senior ini ada, senior itu ada. Menurutku gitu sih. Peluangnya banyak. Peluangnya banyak sebenarnya Jakarta, jadi memang keras tapi dia ngasih akses juga. Oke. Selagi kita mau bergerak. Tapi sekerasnya tuh keras seperti apa maksudnya? Sikut-sikutan ya pasti ada ya. Oh, oke. Tapi kan sikut-sikutan itu tergantung kita menanggapinya ya. Asik, oke benar-benar. Siapa tahu itu sikut-sikutan padahal itu menjadi rival gitu. Oke. Membuat kita. Nah, aku tuh karena ada junior Zawin ya. Zawin jadi emang diajarinnya ya punya rival. Tapi rival itu bukan musuh, dia malah temen. Oh, oke. Jadi sekarang kan banyak yang menganggap rival itu musuh. Padahal ya rival itu temen lu tapi ya saling balap-balapan lah Oke, gitu. justru itu jadi motivasi. Jadi motivasi. Biar kita lebih Punya apa tujuan aja sih, Kak. Iya benar. Jadi kalau sendiri kan kadang bingung ya. Benar. Kalau rival itu kan dia udah di sini nih, gua harus setidaknya ngalahin dia. Ntar di balap lagi kita punya terus kayak gitu. Oh. Nah, pas pokoknya ada satu quotes kayak nggak salah ya. Jadikan idolamu itu rivalmu gitu. Oh, wow. Iya, jadi ketika rival kita yang lama udah tidak seini ya jadiin rival idola kita, jadiin rival gitu. Oh. Jadi emang ya kalau keras pasti keras, makanya emang tidak untuk semua orang juga kan Jakarta kan. Iya. Banyak Ya, yang kan tidak akhirnya semua orang ya. banyak yang akhirnya pulang. Iya. Alasannya orang tua biasanya kalau pulang dari Iya. orang tua gue gitu. Tapi lo kalau mau ini juga ke orang tua juga deket. Dekat, ya kan? dekat Nggak tapi jauh. jujur emang jarang ya gue pulang. Kenapa? Soalnya semua anak nyokap bokap gue ngekos Kak dulu ya, sekarang udah 2 orang udah balik ke rumah. Oh. Dulu semua yang ngekos, jadi dulu di rumah cuma bokap nyokap. Oh ya kan pulang nggak apa-apa dong. Emang harus ada nunggu saudara-saudara dulu. Enggak juga sih, tapi emang jauh banget. Enggak sih sebenarnya enggak jauh ya. Cuma nggak ada apa-apa di rumah. Maksudnya itu 3 raksa tuh kayak nggak tahu sekarang ada Podomoro sih ya, jadi Iya, ramai iya, banget. iya. Jadi emang dari kosan gua, dari rumah gua yang sekarang itu 2 jam Kak. Oh. Jadi setengah Iya, 3 jam. raksa jauh sih. Iya, setengah jam di tol. 1,5 jam tuh non tol. Bayangin tuh. Di tolnya tuh setengah jam. Setengah jam doang, karena baru sampai apa namanya tuh Serpong Balaraja itu yang baru tuh. Iya, baru iya, sampai Legok kan. Oh, jauh banget ya. Jauh banget Kak. Jadi kadang alhamdulillah sekarang udah sewa rumah gitu ya, kontrak. Jadi bokap nyokap yang ke rumah. Datang, lebih enak itu. Dan dulu adik gua kuliah di UIN juga yang cewek. Jadi sering banget tuh datang ke rumah Oke. gitu. Emang berapa bersaudara? 4. Lo anak pertama. Anak pertama, adik gue yang kedua cowok, itu kameramennya Zawin. Oh. Jadi adik gue yang ketiga. Emang sekeluarga deket sama Bang Jawin ya? Sekeluarga Cuman- deket banget sama Bang Zawin gitu. Ya kan dulu dia sumber penghasilan kita juga. Sumber penghasilan. Iya, jadi gue diajarin Zawin stand up, Iya, terus iya, ini, iya, terus iya, si iya. Fitra, jadi gue yang kedua ini memang mau belajar video. Oke. Awalnya belajar sama gue, terus tiba-tiba terus Zawin lah, masuk ke Zawin, diajarin Zawin. Sekarang jadi kameramennya. Terus yang ketiga ini, yang kedua, adik gue yang kedua apa ketiga jadinya? Anak ketiga adik gue kedua berarti. Oh, iya. Adik gue kedua, dia sekarang kayaknya freelance-an di Zawin juga, kadang freelance di gua juga. Video juga. video juga. Jadi mostly banyak yang di dunia kreatif, kecuali yang adik gue yang terakhir yang cewek. Karena masih kuliah kan? Udah lulus. Oh, udah lulus. Sekarang kerja di travel kalau nggak salah ya. Oh. Jadi gitu. Oh, jadi kebanyakan emang di konten kreator ya, konten creating gitu lah ya. Iya. Digital, kreatif. Digital betul. Iya, Adik iya, gue yang iya, kedua iya, juga ya itu konten juga sebenarnya. Karena emang secara videonya emang jago banget, video editing sama videografinya Oke. gitu. Nah, sebelum menarik banget karena kan sampai hari ini kan Bang Barul kan memang terkenal karena si Ustadz Culture-nya Bener. ini di mana-mana Bener. Ustadz Culture. Tapi gue mau nanya dulu nih pas sebelumnya itu kan sebenarnya lu tuh pernah di MLI juga kan yang jadi guru Betul. agamanya Smiling Coki. teacher. Smiling teacher. Nah, itu kan artinya pertama kalinya nggak sih kayak Iya, boom. kalinya boom gitu Betul, kan. betul. Tapi sebelumnya itu gimana sampai akhirnya bisa dipanggil sama MLI gitu, bisa diajak sama MLI itu gitu. agak-agak. Apa lu ngonten bahasa Arab dulu Iya. atau gimana? Jadi
Emily itu kan memang biasa juga anak stand up kan. Iya. Anak stand up. Nah, jadi ya udah circle stand up juga tuh. Nah, saat itu Coki mau bikin konten belajar bahasa Arab. Awalnya diundang itu Ustadz beneran. Sempet tuh ya? Guru bahasa Arab beneran. Soalnya gue nontonnya pas udah lu. Iya, enggak, mereka belum sempet. Maksudnya yang dihubungin tuh awalnya guru-guru bahasa Arab beneran. Terus gak ada yang pada berani katanya ketemu Coki, katanya takut terseret kepada kegelapan. Nah, akhirnya adalah salah satu talent MLI saat itu, sekarang talentnya HH Corp, namanya Priska Barusegu. Dia di situ nelpon gue, Kak. Gue lagi saat itu gue lagi quarter life crisis di Bali, gue ingat banget itu. Itu nggak bakal gue lupa sih salah. Kenapa tiba-tiba di Bali? Quarter life crisis, Kak. Umur 25 kalau nggak salah ya. Umur 25 atau 26 tapi ya, lu ngapain nih gitu. Nggak punya uang, baru ini terus pandemi. Itu zaman iya sih. Iya, stand up nggak ada apa-apa, nggak bisa stand up gitu. Ya udah akhirnya gue modal berapa doang tuh duit gue di ATM, akhirnya gue ke Bali. Nah di situ gue dipanggil, Rul mau nggak jadi guru bahasa Arab Coki gitu kan. Awalnya bahkan di chat itu tuh gue lempar ke junior gue kayak anak stand up juga, yang emang guru yang lebih jago dari gue. Cuma terus gue mikir lagi, siapa tahu ini jadi batu loncatan buat gue nih. Karena pada saat itu gue di Bali pun hampir dapat kerjaan. Apa tuh kerjaannya? Ya kayak editor gitu. Oke. Nah, jadi ya udah akhirnya gue cabut balik ke Jakarta, motor gue touring waktu itu, touring naik NMAX kalau nggak salah ya. Lagi touring. Iya, gue taruh motornya di situ. Akhirnya gue balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, motor tuh sampai 3 bulan setelah ditinggal situ. Iya. Ya karena kan kalau dia butuh cepet kan. Iya. Iya kan butuh berapa lama tuh bawa lagi ke Jakarta? Awalnya 5 episode. Ternyata video pertama rame, video kedua rame, akhirnya tambah jadi 12 episode. Gitu sih pertamanya. Oke. Nah, itu yang berubah gue, Kak. Berubahnya gimana maksudnya? Berubah banget sih. Jadi pertama yaitu batu loncatan orang. Ya sebenarnya kalau dibilang yang bikin sosmed Instagram, TikTok gue rame karena MLI, ada benernya, tapi itu cuma menjadi awareness saja. Ada gue di dunia gitu. Oke. Nah, tapi at the end tetap pada ini menurut gue ya, pada akhirnya tetap gue bikin konten sendiri baru pada follow. Jadi orang tuh ngira gue guru bahasa Arab beneran gitu. Ternyata baru stand up gitu-gitu. Terus akhirnya pas udah 12 episode nih, gue mau balik ke Bali lagi. Ketemulah sama Pak Ajis Doa Ibu. Bang Ajis, terus ditawarin sama Bang Ajis, mau nggak karena gue waktu itu kan emang gue basicnya animasi tadi kan, mau nggak megang bukannya stand up Indo dulu. Iya, mau nggak megang aset-asetnya buat kayak yang jam Ramadannya, terus buat itu. Akhirnya dia percayain gua, boleh deh Pak, gue bilang gitu. Akhirnya gue nambah lagi tuh sebulan di Jakarta, ngurusin bener-bener kerjaan full, iya. Nah terus di hari udah mau balik lagi nih, gue ada niatan balik abis Lebaran ke Jakarta, ke Bali. Balik lagi? Di H-2 apa H-3 gitu ya, pokoknya ada Bang Panji mampir ke stand up Indo. Nanya lah Bang Panji ke Bang Ajis, dia bilang gue lagi butuh desain grafis nih. Lu ada orang nggak? Itu aja si Bahrul. Akhirnya ketemu Bang Panji, ya udah habis Lebaran kita interview. Udah akhirnya interview diterima. Jadi tapi gue minta untuk nggak kantoran. Oke, jadi lebih fleksibel. Fleksibel gitu. Gue cuma bermodal ini, Kak. Saya siap belajar, Mas Panji. Interview gitu ya kuncinya ya. Kena tuh Bang Panji. Benar. Mau belajar, dan gue selalu megang gaji pertama yang disodorkan gue terima. Nggak pernah gue nego kalau gue, Kak, orang. Itu. Kalau gue iya. Jadi nggak pernah kayak gue sih sejauh ini nggak pernah ditanya ya kayak expectation salary gitu, nggak pernah. Tapi gue kalau ditawarin segitu ya berarti dia menghargai gue segitu. Ntar even gue meminta naik gaji atau apa itu nantilah. Gampang. Tunggu lu lihat dulu kerjaan gue nih. Benar. Kalau gue bagus ya mungkin bisa. Betul.
Dan naikin. dari bokap gua kalau kerja itu dua, kalau nggak ada duitnya lu pastikan ada ilmunya, kalau udah nggak ada Oke. dua-duanya baru lah lu boleh cabut gitu. Oh wow, Iya. berarti tuh terakhir tuh yang sampai yang bisa sama Bang Panji tuh dalam satu waktu yang sama ya? Betul. Jadi emang ya itu gua akhirnya ngambil MLI itu ya menurut gua Wow. poinnya. Tapi kenapa waktu ditawarin MLI lu sempat ngontak junior katanya? Karena ya tadi udah mau dapat kerjaan di Bali kan. Oh, tadi mau dikasih ke orang aja. Ke orang aja deh, karena gua udah di Bali nih. Nah, gitu. akhirnya kepikiran kayak nggak bisa deh gue tinggalin yang Bali, gue ke Jakarta aja. Ya karena itu tadi mikirnya ini MLI gitu, saat itu lagi rame-ramenya, terus oke. siapa tahu ini bisa jadi batu loncatan buat gua gitu Kak. Jadi ya udah mau nggak mau gua ambil deh kayak gitu. Wow, berarti tapi sebelum yang ke MLI itu sempat ngonten juga nggak? Udah ngonten itu. Udah mulai ngonten? Tapi nggak seserius itu. Oke, Gua tuh apa? mulai Kontennya apa? konten-konten komedi aja. Oke. Kayak sketsa komedi. Dulu kan Instagram masih 15 detik. Oke. Nah, gua tuh Ya, bener bener-bener lagi, iya 15 detik. Gua itu bener-bener fokus ngonten itu pasca keluar dari Mas Panji. Oh, Sebenarnya oke. sebenarnya pasca gua ditolak Suci 10. Oh, itu waktu itu sempat itu Wah, iya, audisi. setelah Bang Panji atau? Masih di Mas Panji. Oh, masih di Mas Panji. Panji, Pokoknya oke. gue di Mas Panji itu satu tahun 3 bulan kalau nggak salah. Pokoknya kontrak gue habis 1 tahun diperpanjang 3 bulan. Nah di situ kenal Ardit Erwanda gak? Tahu. Nah, Kemana kesini? Baru sini? Baru kesini promo film dia. nah ya nantikan aku sukses. Tuh. Tunggu aku sukses. Aku Nah suksesan. dia bos gue juga. Oh. Jadi after Mas Panji 3 bulan, gua kan 1 tahun 3 bulan. Nah 3 bulan itu gua masih akhirnya gua kerja di Ardit juga. Jadi Ardit nge-tweet kayak udah mulai butuh tim nih. Oke. Gua replay. Asik. Rumah gua deket nih bang, gitu. Langsung di chat WA. Oke. Sampai tuh ke Bang Ardit berapa lama? 2 tahun. Lama 2 juga. tahun lama banget. Dan 2 tahun dengan gaji yang sama di Mas Panji, tapi 3 bulan tuh gue double job tuh. Oke. Nah, tapi di Bang Ardit itu gue pure bener-bener mau belajar sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi gue mau belajar di situ untuk gimana cara ngehandle brand, bagaimana. Oh paham. Karena gue sangat kosong dengan Iya, tadi apa namanya? Bagaimana handle brand, bagaimana merubah dari brief menjadi sebuah skrip itu gue buta saat itu. Karena waktu itu lo emang kreatifnya aja nih. yang Benar. kayak editingnya, Betul. kontennya. Sedangkan kan gimana caranya brand friendly ya sebutannya lah ya. Iya, benar. Lu mau hidup dari konten ya satu-satunya cara adalah ya kok endorse gitu kan. Betul. Nah akhirnya ya udah saat itu Bang Ardit bilang kayak gitu, dan di top of mind komik stand up yang memang endorse banget ya Ardit saat itu. Oh, saat itu. Saat itu. Oke. Sekarang walaupun udah fokus film ya. Iya. Jadi gue sama dia lah. Gue benar-benar belajar tuh bagaimana cara. Jadi gue dulu palu gada di dia. Gue kameramen juga, gue editor juga, videographer, penulis skrip juga, kreatif. Iya. Gitu. Nemenin Syairah, wah anaknya. Pokoknya Masih gitu kecil lah. waktu itu ya? Masih kecil. Jadi gitu Kak. Pokoknya gue semuanya tuh gue lakuin pas sama dia. Oh, wow, 2 tahun tuh. 2 tahun. Akhirnya 2 Habis tahun. Itu, Itu gue udah smiling teacher kan. Udah. Jadi followers gue udah lumayan tuh, udah di 200 ribuan kalau nggak salah. Oke. Nah pokoknya gue ikut Ardit visit kemana-mana tuh. Pokoknya kalau itu Ardit kenalinya ini editor dengan followers terbanyak saat itu, dia bilang kayak gitu. Nah terus gue nabung lah. Nabung dari gaji, terus dari gue kadang ngambil freelance stand up apa. Pokoknya sampai gaji gue bisa menutupi gue 1 tahun gak kerja tuh. Oh, oke. Akhirnya baru berani gue cabut dari Bang Ardit. April 2024 kalau nggak salah. Oke. April 2024 terus gue bilang Bang Ardit juga lagi fokus banget Film kayaknya ya, jadi oke. konten tuh udah nggak ada. Iya, Nah gue nggak bisa tuh yang kerja tapi gue gabut gitu. Iya. Nggak bisa. Akhirnya Bang, gue izin cabut gitu. Udah, oke, iya Rul, gini. Udah habis itu bermodalkan ilmu dari Ardit, udah gue ngonten. Duit tabungan gue hampir habis tuh. Karena modal-modal ini ya. Bener, Konten. hampir habis. Ya udah, akhirnya alhamdulillah Ustadz Culture muncul gitu Kak. Oh,
Oh, wah gila sih. Oh itu iya, kalau Ustadz Culture nggak muncul dan gue gitu-gitu aja, akhirnya gue balik kerja sih pasti, pasti. Wah gila sih. Artinya lu nggak iya waktu itu gambling juga ya, Gambling, maksudnya ya. dengan keluar dari kerjaannya sama Bang Bener. Adit dengan fokus konten doang, Bener. berbekal ilmu yang sudah didapat bertahun-tahun ini. Iya, gitu dan kan. modal yang sedikit ya. Modal yang sedikit. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya ada jalannya. Ada jalannya, Ustadz Culture itulah lahir di 7 Ramadan. Oh, wow gila Iya, sih. gitu makanya. Tapi berarti cukup lama juga ya, maksudnya gini, artinya kan berarti bisa bilang kayak abis kuliah sampai yang Bang Adit selesai itu April 2024 itu kan emang fokusnya bukan konten pribadi gitu ya? Bukan, konten orang. Buat konten orang Iya. ya? Itu cukup lama juga sampai akhirnya lu memberanikan diri buat konten Bikin pribadi sendiri gitu? Ya 8 tahun lah Kak. 8 tahun dari 2017. Tapi ya itu namanya, gue tuh apa ya mikirnya saat itu, ya satu-satunya untuk hidup dari konten ya sebenarnya kan brand friendly. Betul. Nah jadi kenapa di Smiling Teacher tuh gue nggak bisa, padahal followers gue 200.000, tapi endorse tuh sedikit. Kenapa ya? Ternyata konten-konten gue itu tidak brand friendly. Maksudnya dari yang gue pelajari dari Bang Ardit, Iya, karena iya, Bang iya, Ardit iya. tuh bener-bener brand friendly. Apa aja pokoknya dia nggak pernah aneh-aneh deh di sosmed. Nah gue ngikutin lah kayak gitu. Oke. Jadi udah pelajaran-pelajaran dari Bang Ardit yang akhirnya gue ambil yang jadi bekal gue gitu. Nah, gimana sampai akhirnya kegodok tuh si konsep Ustadz Culture? Maksudnya kan Nggak ada sih itu. Jadi kan lu sempat ngonten-ngonten juga yang katanya sempat ngonten bener. komedi-komedi doang. Komedi. Terus sampai dapat ini personanya oke, si Ustadz Culture ini loh. Jadi pada 2022 ya, itu Zawin mengeluarkan Ustadz Nur Cahya. Zawin Oke. tuh sempat kalau bulan puasa dia ngeluarin Ustadz juga, Ustadz Nur Cahya. Nah, gue penulis skripnya Kak. Oh iya. Iya, jadi gue di situ director juga, penulis Director skrip juga juga, saat oke, itu. oke. Booming lah ya kan, Zawin booming, terus ya gue juga senang tuh dapat duit dari situ, alhamdulillah. Itu pure gue yang nulis tuh hampir semua skripnya. Oke. Nah, terus tahun selanjutnya 2023 dia bikin lagi, gue juga yang nulis tapi walaupun episode sedikit. Oke. Karena kan Zawin kan mut-mutan orangnya. Iya. Jadi, nah 2024 itu gue bikin namanya, akhirnya gue bilang Bang, udah ya lu gak bikin ini lagi kan, Ustadz-Ustadzan, gue aja yang bikin ya gitu. Gue bikin lah, namanya dulu belum Ustadz Culture, namanya dulu Ustadz Ceking. Oh, karena Betul. Iya, karena ceking. Iya, nah dulu yang paling terkenal itu yang itu, apa itu Tobrut. Oh. Tobat brutal ada. Tobat brutal. Itu Oke. tuh dulu video gua pertama yang viral gitu. Yang Oke. sampai sekarang, sampai Ramadan ini masih dipakai orang. Kenapa suka Tobrut gitu. Nah, itu tuh. Tobat brutal. Itu dia, di itu. Terus 2025 tahun lalu lagi sama teman-teman kita tuh biasanya kan cover bahasa Arab. Cover lagu bahasa Arab. Kita lagi cover lagunya Yono, Lahul Mahfuz itu. Terus kan kebiasaan kalau cover pakai bahasa Arab kita pakai jubah. Oke. Terus saat itu aku lagi pakai vest. Oh, gayanya si Ustadz Culture ini. Iya, lagi pakai vest. Oke. Tiba-tiba, terus aku bilang gini, aduh, gue belum ada konten nih. Itu 7 Ramadan. Gue belum ada konten nih buat Ramadan. Apa ya, gini. Terus bikin Ustadz-Ustadzan kayak Ustadz King. Udah ini aja nih Ustadz Skena. Nah, karena pakai vest itu kan. Ustadz Skena, tuh menarik tuh. Tapi kalau Skena cuma Jakarta doang nih yang tahu atau kota-kota besar. Oke, bahasa skenanya itu. Skena itu. Oke. Dan udah Ustadz Culture aja. Udah akhirnya di hari itu malamnya kita langsung bikin konten 10 konten tanpa skrip, cuma bermodalkan bacot sama pertanyaan. Oh, pertanyaan dari yang si Iya, ini jadi ya, pertanyaannya doang yang dibuat. Jadi di situ aku improve semua tuh. isinya. Isinya. Keren. Alhamdulillah, jadi dari 10 konten yang di tag, 7 yang berhasil naik karena 3 kurang secara QC kurang bagus lah. Oke. Jadi di take down. Udah habis itu, rame nih rame. Bikin lagi sampai ini brand-brand bersatu gitu. Nah, akhirnya awalnya aku kira cuma Ramadan doang Kak konten itu. Karena ya udahlah Kan itu untuk konten Ramadan ya? Konten Ramadan kan. Ya udah aku pikir udah Ramadan nih udah alhamdulillah nih tabunganku udah lumayan lah saat itu waktu endorse Ramadan. Terus aku bilang lah sama timku. Jadi waktu itu
aku tuh punya tim 2 saat itu. Jadi 3 sama aku ya, aku, manajerku, manajerku tuh timku juga, bukan yang apa agensi atau Oke, manajemen. oke. Terus sama kameramenku. Oke. Terus bilang, Ustadz Culture nih berhasil brandingannya kalau 3 bulan setelahnya nih kita mendapatkan 50% setidaknya dari pemasukan Ramadan. Oh. Ya, jadi ada perhitungannya lah gitu Iya, ibaratnya. iya, Ini iya, baru iya. berhasil banget nih Ustadz Culture. Oke. April, wih bang, iya nih 50% nih dari ini, wah berhasil nih ternyata. Oke, kita lihat bulan selanjutnya. Nah, bulan selanjutnya malah hampir 200% naiknya. Alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah banget. Terus malah ada yang kalau nggak salah kalau lihat dari spreadsheet itu sih dari di bulan Juli Agustus itu kalau nggak salah sampai 400% atau 300% gitu. Terus baru wah alhamdulillah nih gitu. Wow. Gitu. Jadinya ya udah akhirnya seperti itulah Ustadz Culture. Wow. Tapi itu gila semua sih. menurutku tetap basicnya yang dari Ardit itu. Jadi mentalku Oke. udah kebentuk juga alhamdulillah gitu. Nah, pertanyaannya, tapi apakah memang jalan ini ada jalan karir yang Yang aku mau. Iya, yang lu mau Oh, gitu. this is my dream job sih. Dream job? Dream job. Oh ya? Dari dulu. Sebenarnya dulu emang pengen banget apa ya sebutnya dulu jadi artis kali kayak. Oh, dulu tuh pengen Pengen. show. Iya. Sekarang kan namanya nggak ada. Dulu nggak ada konten kreator, nggak Iya, paham. ada tiktokers atau apa ya. Dulu pengen di depan layar gitu. Oh, udah pernah. Oh. Sebenarnya walaupun jalurnya harus lewat belakang layar dulu kan. Iya. Gitu. Ini jadi aku pengen jadi kayak gini karena pengen punya banyak waktu luang aja. Biar bisa melakukan banyak hal, hobi, kepegang. betul gitu sih. Tapi menghasilkan uang juga. Betul. Gitu. Dan itu it takes time ya. Jadi sampai butuh aku umur 30 baru bisa merasakan itu ya. Wah, iya sih. Iya benar. Iya sih, perjuangannya panjang Perjuangan juga ya. sih. Makanya waktu kemarin tuh jadi aku bikin waktu ulang tahun kayak aku bikin kayak party kecil-kecilan ya, party lagi. Sama nyokap. Kumpul-kumpul Iya, kumpul-kumpul sama keluarga sama temen gitu ya. Itu yang paling berjasa juga nyokap bokap karena mau nungguin anaknya luntang-lantung ya kan. Enggak semuanya iya tuh, sih. itu privilege sih. Itu sih bener sih. Iya. Iya, enggak yang di pressure. Beneran kayak udahlah kamu PNS aja. Iya. Udah sih tapi BUMN-nya. bokap nyokap ini ya. Support ya maksudnya. Support, alhamdulillah itu sih yang aku makasih sama nyokap bokap sih waktu itu. Wow. Bilang ya mau nungguin siapa sih? Ya kan banyak kan orang tua yang tidak mau kan, tidak semuanya lah Iya. punya akses untuk nungguin anaknya kayak nanti tunggu aku sukses itu jadi promosi Ardit ya. Jadi Ardit. Iya sih, benar. Gitu. Oh, iya benar. Iya, maksudnya artinya iya, udah kalau dihitung berapa tahun tuh ya dari 2000 Dari lulus aja ya, lulus kuliah berarti 2017 ya? Iya, tapi lulus kuliah itu kan aku kan 7 tahun ya kuliahnya. Oh, lama. oke. Aku lulus 2020 berarti. Oke. 2020. Dari 2020 kok aku luntang-lantung sebenarnya. Iya, lama juga. Iya. Kalau bisa ketemu sama Bahrul Alam yang waktu itu baru lulus gitu. Iya. Si umur berapa berarti itu ya? 2000 6 tahun ya, 6-10 tahun lalu lah. 20 berarti ya? Iya, 10 tahun lalu lah. 10 tahun misalnya. berarti 30 ya? Iya, 20. Bilang ya? Iya, mau bilang apa ke si Bahrul Alam umur 20 tahun itu? Terus berjuang aja, terus ada kok jalannya di depan gitu. Bilangnya Terus yang penting terus aja, maksudnya Iya. selagi masih di in the good way, Iya. lakuin aja gitu sih. Menurutku ya, Iya. untuk aku di umur 20, sini aku pernah bikin deh. Aku tuh pernah nulis kalau nggak salah, dulu nulis untuk aku di umur tua kalau aku. Jadi pesan-pesan untuk aku di umur tua. Tapi kalau disuruh ke Bali kayaknya nggak ada sih, cuma semangat gitu. Pokoknya ada jalannya di depan. Pasti ada Pasti ada jalannya. jalannya. Selagi kamu ngelakuinnya dengan strategi yang benar. Iya, Kadang kan niat kita bener nih, tapi strateginya salah. Salah, benar. Kan bapakku main catur tuh ya. Iya, Kalau dia iya. bilang tuh kalau lu kalah, yang diubah tuh bukan tujuannya tapi strateginya katanya. Wow. Bokap Deep gue emang banget. bokap gue tuh sempat viral Kak. Oh iya. Bokap gue sempat viral sampai mau diundang Helmi Yahya di podcast. Karena konten apa, Kak? bukan, dia tuh suka bikin WhatsApp lucu. Status WhatsApp lucu. Jadi yang kayak itu udah bikin kopi tapi tetap ngantuk ternyata belum diminum gitu-gitu. Bakat komedinya dari bapak dari bokap. ya. Terus adek gue nge-screenshot setiap status WhatsApp bokap gue, ditaruh di TikTok, viral. Viral. Oh, gitu. Yang ini kalau lu tahu yang
kapan kamu sadar bahwa Sutarman dibalik 600. Ada tuh. Gue tahu itu. Iya, itu bawa gue, ada Ya tuh. Allah. Judul apa nama WhatsApp-nya kan Papa. Adek gue tuh Iya, nulisnya iya. Papa. Kayak gitu. Oh itu. Itu. Aduh, lucu banget. Aduh, lucu banget lagi. Diundang Hemi Yahya, bokap gue emang gak bisa. Gue udah coba tuh bikin konten, Iya, gue bikin videoin. konten loh. Emang gak bisa, public speakingnya gak bagus. Dia nulis tapi aja bagus ya. nulis. Aduh lucu banget lagi. Iya. Gila seru banget. Tapi kita mau lanjutin obrolan di tempat berikutnya ya. Boleh. Sambil duduk nih biar Bener. lebih asik ngobrolnya. Iya, Kita udah iya. mau sampai ke kantornya Mashable Indonesia. Oke, selamat datang. Halo. Tiba-tiba ya dari mobil tiba-tiba ke rumah. Sudah ke rumah, selamat datang di kantor Mashable Indonesia. Iya. Bang Barul. Ini sebenarnya kita di minjem studionya House of Tales sebenarnya. Oke, pinjem ya. Pinjem ya. Karena di selain di Mashable dan Jakarta Journey ada House of Tales juga programnya kayak gitu. Nah, tadi di mobil kita udah banyak ngobrol Betul. soal Wih, agak serem ya ternyata. Maaf yang punya ini program lain ya, tolong jangan ganggu kita ya sesama ilmu ya. Oke, ntar dulu ya, Ustadz Culture keluar dulu nih. kan gak ada orang gitu. Angin. Ini soalnya dibuka. Angin. Ada ini namanya fisika kan, belajar fisika dan iya, kedorong. Tidak semua harus mistik ya. Benar. Ada penjelasan ilmiahnya. Ada fisikanya. Tadi udah cerita banyak soal perjalanannya dari awal ya Dari sampai awal banget. sampai terbentuklah si Ustadz Culture ini. Betul. Yang gila ternyata perjuangannya kuncinya sih jangan menyerah gitu ya, asik. Jangan menyerah, jangan jangan lah menyerah. ya. Terus gitu Terus. kejar apa yang lu mau gitu Ya, kan. tapi modal jangan menyerah juga nggak bisa ya, tapi dengan strategi yang benar tadi kan. Strategi benar. Kalau jalannya belum benar, Betul. strategi yang diubah gitu Iya, ya. soalnya pernah Bukan tuh Kak jalannya. gue sekali nanya sama Bang Radit. Nah. Kan banyak yang bertanya kapan harus mulai. Kapan harus mulai? Kalau gue kapan harus berhenti. Maksudnya? Kayak Ustadz Culture nih, kapan nih Ustadz Culture nih harus diberhentikan gitu. Oh. Ya, contoh. Oke, maksudnya. oke. Kadang kan orang terlena kan udah akhirnya dengan Oke. itu karena padahal gue inget ya gue Ustadz Culture, Smiling Teacher atau apa itu kan ya produk dari Bahrul. Bahrul. Jadi kapan nih harus diberhentikan gitu. Gue nanyanya gitu. Nah, tapi tadi yang menarik yang belum gue tanyain juga adalah kan awalnya lu bilang sempat coba-coba konten tapi nggak yang se-boom itulah kayak Betul. gitu kan yang setelah si Smiling Teacher itu. Nah, apakah akhirnya konten yang berhasil itu ya dengan persona si bahasa Arab ini tuh maksudnya atau Bahasa Arab, gitu-gitu. betul bahasa Arab. Terus gue sempet bikin juga traveling, Oke. nyoba traveling, udah habis banyak tuh modalnya. Ke Banda Neira, iya ke mana? Tapi Pengalaman, betul. Tapi ya ternyata gue bukan tipikal yang ngevlog, nggak bisa Oke. tuh, nggak bisa yang halo guys kita udah di Banda Neira nih, gitu. Nggak bisa ternyata harus tetap ada core kontennya dulu baru Oke. ke Hana gitu. Bukan tipikal Panji Petualang lah gitu. Gue tipikalnya Panji Pragiwaksono kali ya. Wah, botak Iya. dong. Tapi maksudnya waktu yang si traveling itu ini juga konten short apa sih? Iya, konten short juga. Terus pernah nyoba konten panjang. Konten panjang nggak bisa juga. Tapi akhirnya after Ramadan ini aku akan bikin konten panjang dengan strategi berbeda pasti. Oh, Kayak di YouTube ya? Iya, karena versatile YouTube ternyata lebih panjang. Karena kita YouTube itu collecting apa ya sebutannya ya? Loyal. Oh. Orang-orang yang main di YouTube pasti followersnya loyal. Loyal. Sedangkan yang main di Instagram, di TikTok doang tuh nggak loyal sih. Ya cuma sekelibet aja Sekelibet aja, biasanya. betul. Jadi ya tetap aku harus main panjang gitu. Oke. Nah, ini menemukan si rumusan ini juga belajar dari yang Bang pas- Ardit, Bang betul, Ardit juga. betul. Dari Bang Ardit, dari Bang Jawin, dari Bang Spanji gitu. Oke. Kan moto hidupku kan itu. Hidup seperti Zawin, bekerja seperti Panji. Hidup seperti kenapa tuh kamu boleh tahu? Hidup coba? seperti Zawin bebas. Oke. Bebas, dia mau ngapain aja terserah, ya kan, mau lawan setan kayak apa ya kan, terserah dia tuh. Terus berkarya seperti Mas Panji, karena Mas Panji tuh kayak dia tuh dedicate
himself untuk work gitu, untuk berkarya, untuk bekerja gitu. Karena dia sesibuk apapun, dia upload YouTube sehari sekali. Iya sih. Itu jujur, yang iya sih. umur 43 kali itu ya sekarang. Iya, iya. Dia umur segitu terus masa gue lebih muda terus nggak seproduktif dia gitu. Jadi pengen akhirnya dulu tuh pakai itu gue upload awal-awal konten gue naik itu gue upload one day one reels. One day one Yang reels. si Ustadz ini, Bukan, sebelum itu. Oh, sebelum itu. Oke. Setelah Smiley Teacher naik kan followers gue nggak naik. Akhirnya one day one reels baru naik. Oke. Dari Ardit juga tuh one day one reels terus. Ternyata pas Panji juga melakukan itu di YouTube-nya. Jadi naik pelan-pelan. Oh, berarti konsisten juga ya? Konsisten, ya itu penting ya Kak. Konsistensi, apalagi dulu algoritma masih enak ya, belum diatur AI gitu. Sekarang udah AI coy, algoritma. Emang beda ya sekarang ya? Bener Kak, gue Apa sih perbedaannya? lagi sepi nih konten gue nih. Gue gak enak sama brand sumpah dah. Sumpah Kak, gak enak. Gak tahu katanya kalau konten lu terulang seperti terulang itu lu dipikir itu adalah duplikat videonya. Terus video gue sepi banget. Oke. Gak tahu terus nangis nih sama brand nih. Kalau TikTok kan bisa di ads ya. Iya. Instagram kan susah ya kalau di atas 90 detik. Gitu. Dulu tuh aku udah one day one reels, pokoknya one day one reels 5 bulan apa 4 bulan followersku 100.000 saat itu Instagram. Oke. Instagram baru pokoknya dulu tuh setiap tahun harus naik followers 100.000. Dari 2022 naik 2022 100.000, 2023 100.000, akhirnya 200.000 tuh. Nah 2024 yang agak stuck tuh. Baru 2025 Ustadz Culture naik 200.000. Itu malah dari 2 kali lipat gitu. Mantep banget udah di 400 sekarang ya? Iya, jadi emang aku tuh nyatet-nyatetin sih kayak gitu. Jadi biar kelihatan nih progresnya. Betul, udah di mana sih sekarang? Betul. Siapa gue sebelum Desember tahun lalu, siapa gue Desember tahun ini gitu. Demi Allah mau nangis. Tapi nih setelah belajar sekian tahun, yang penting itu si konsistennya atau menemukan ya unique selling point-nya dalam berkonten. Oke. Asik ini Ini aku ngikutin Mas Panji. Ini aku ngikutin pakai bahasa Mas Panji. Katanya kalau lu mancing nih katanya, mancing. Kalau lu pakai satu pancingan doang, ya lu mungkin potensi untuk dapetnya kan satu doang. Betul. Tapi coba lu pakai 100 pancingan. Masa nggak ada 3 yang berhasil? Jadi katanya kalau lu berharap konten lu viral tapi lu uploadnya sedikit-sedikit, ya potensi viralnya kan lebih sedikit lagi. Maksudnya untuk awal-awal, ini untuk awal-awal ya, yang kita ngomongin awal-awal ya udah bikin sebanyak-banyak ya. Kita trial and error, kita nggak tahu kan. Ternyata yang viral, ternyata yang viral yang ini nih, ya udah tinggal diangkat, dilakukan lagi selanjutnya gitu. Jadi aku ngikutin kata Mas Panji itu. Jadi nah setelah kita udah banyak bisa maintain konten, barulah kita bikin produk contoh produk kelas A, produk kelas B, produk kelas C. Jadi contoh produk kelas A nih yang secara produksian susah. Tapi hasilnya bagus contoh gitu. Terus produk kelas B ini yang produksinya nggak terlalu susah. Terus tapi ini juga nggak terlalu susah gitu. Produk kelas C yang gampang, mungkin cuma monolog depan kamera gitu. Jadi tetap harus punya kan. Segmen-segmennya. Jadi kayak Marvel kan nggak mungkin bikin video film sebulan sekali. Karena itu produk A-nya, akhirnya produk B-nya mungkin dia bikin mainan kah untuk paham gitu. Oke. Nah, tapi apakah yang berhasil itu yang harus punya persona gitu maksudnya? Kenapa akhirnya yang kadang tuh konten-konten yang rame dan itu karena dia punya alter ego. Betul. Persona. Betul, bukan alter ego. Iya go kalau itu kan. Enggak, jadi kalau yang aku lihat juga memang sebenarnya yang viral itu akhirnya mereka membawa satu point of view sih. Contoh kayak Kak Kev gitu ya. Kak Kev itu kan point of view cowok ganteng. Cowok so ganteng. Dan semua orang relate gitu. Nah itu atau temennya deh si Salman yang sastra mesin. Nah itu kan membawa point of view alumni yang ngolekin orang gitu. Orang tuh atau ada namanya Gilang Her, orang Malang. Dia tuh yang selalu membawa-bawa jurusannya. Contoh kayak
aku jurusan arsitek, salam infrastruktur gitu. Nah itu kan relate tuh ke orang. Iya. Banyak deh. Pokoknya emang konten itu harus menurutku harus membawa satu point of view gitu. Okay. Mungkin saat itu Ustadz Culture disukai ya karena membawa satu nih Ustadz tapi gaul gitu loh. Ya sekarang Ustadz Culture banyak ya, ada aku, ada Ustadz Jojo juga, mungkin ya Habib juga sebenarnya bisa Habib Culture itu sebenarnya. Okay. Jadi tetap membawa satu gitu POV kayak Zawin yang menantang setan gitu kan. Pemberani lah gitu. Iya, maksudnya personanya apa? Persona tetap harus ada. Harus ada itu ya. Atau kalau nggak ada pun harus bener-bener lucu. Mania. Lucu. Bener. Kayak Lucu. Bang Ardit. Bang Ardit kan kayaknya nggak punya persona. Iya, bapak-bapak dan istri dan iya. anak gitu kan. Aneh aja tapi emang lucu gitu. Jadi harus lucunya tuh top of mind lucu gitu. Oke. Gitu. Top of mind lucu. Iya maksudnya gimana ya? Pokoknya iya. lucu banget atau ya udah menjadi berbeda. Persona itu kan membuatmu berbeda kan akhirnya. Iya. Itu sih Kak, menurutku. Tapi maksudnya kadang kan gue juga pribadi lagi mulai konten juga kan. Ini jadi kayak ini ya, kayak konsultasi ya. Nggak, maksudnya kadang itu susah nggak sih untuk gimana ya, untuk dengan banyaknya pesaing dan konten kreator di luar sana yang juga mungkin yang melakukan hal yang sama dengan lo gitu loh. Itu gimana tetap bisa brainstorming hal-hal yang baru, tetap harus kreatif gitu loh maksudnya. Nah, tadi aku curhat tuh ya, Instagramku sepi penontonnya sekarang akhir-akhir ini. Aku ingat kata Zawin, katanya kalau ya ini kata-kata umum sih, tapi dia yang bilang waktu itu. Kalau lu berharap hasil berbeda, tapi dengan ngelakuin strategi yang sama, lu bodoh namanya. Oh, strateginya lagi. Nah, akhirnya aku mencoba nih sama tim kemarin, mencoba dengan skema baru kontennya Ustadz Culture, tapi pertanyaan itu dibuat sebagai sketsa gitu. Coba deh kita coba dulu. Nanti nggak berhasil, ya kita coba lagi brainstorm yang lain. Apa nih ternyata gitu. Apakah ternyata memang Ustadz Culture ini masanya udah habis atau gimana? Itu kan semua bisa diinin kan. Selagi menurutku kita mentok 3 kali deh. 3 kali nyoba, 3 kali perubahan menurutku ya. Udah kayaknya nggak cocok ya. Udah nggak usah. Berarti ganti lah gitu. Iya berarti brainstorm tuh tetap harus terus-terusan ya. Iya jadi apa ya? Kalau aku sih selalu pasca gitu ya. Pokoknya sebelum ngelakuin itu harus tetap di brainstorm, pas produksi juga gimana. Udah hidup kan gitu doang tuh. Hidup kan muter-muter doang kan. Iya maksudnya pagi, siang, sore, malam. Udah habis itu pagi lagi. Sama tuh kayak gitu menurutku. Iya. Gila sih, keren sih. Artinya maksudnya ulet gitu loh, maksudnya tetap konsisten itu ya, penting juga sih. Nah, gue penasaran sama si Ustadz Culture ini. Pernah nggak sih kan ini konsepnya bukan ustadz yang dakwah kan jatuhnya kan. Betul. Sebenarnya ustadz yang kayak abang-abang tongkrongan sebenarnya. Iya kan? Abang-abang tongkrongan ngasih tahu adik-adik, ente tuh jangan kalau ngajak ngopi pesan maca ya gitu. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Iya kan? Tapi pernah nggak orang tuh nganggapnya ya? Ustadz beneran? Ustadz beneran. Wah, Kak, sebulan ada kali 2 kali tawaran tablik akbar mah. Berat banget makanya sebenarnya after Ramadan ini benar-benar aku mau lepas dulu gitu, mencoba The Smiling Rider. Smiling Rider. Karena terus aku lihat data juga dari sudut pandang aku udah cukup, udah cukup nih dieksploitasinya gitu. Mungkin nanti eksploitasinya Ustadz Culture-nya mungkin ke YouTube atau gimana untuk menjaga loyalitas aja gitu. Waktu ditawarin tuh gimana? Tablik akbar. Saya tolak lah, Kak. Dia ngomongnya? Iya, assalamualaikum manajernya Ustadz Bahrul. Ustadz Bahrul lagi dia. Bukan Ustadz Culture. Manajernya Ustadz Bahrul. Bolehkah pokoknya gitu ya, boleh gak ngisi di tablik akbar gini-gini, bercerita tentang ibadah kayak apa gitu. Kayak sempet waktu itu, aku ada kajian culture. Aku kan punya live event. Namanya kajian culture. Ada di kota-kota lah gitu. Aku touring lah. Aku diundang ke astagfirullahaladzim, namanya apa ya? Deket Ciamis ke sono lagi tuh. Tasik ya, kalau nggak salah Tasik kok apa gitu ya. Itu sampai ada yang nanya ke panitianya katanya, ini Ustadz beneran bukan gitu.
Kalau beneran saya mau beli tiket katanya. Kan kajian culture judulnya. Makanya, soalnya ada bahasa kajian. Nah, orang-orang kita kan orang-orang awam merasa bahwa kajian itu harus ngaji. Iya, bener kajian. Walaupun aku selalu bilang bahwa kajian culture tuh 90%-nya komedi, 10%-nya ilmu. Gitu. Yang terakhir sih aku bikin di BSD di Bintaro itu memang 50% non muslim malah. Yang ikut kajian culture. Iya. Mantep sih. Alhamdulillah, sebenarnya kan kita ada hidayah kan dari mana aja kan. Aku kan suka ya baca X gitu ya, terus nyari keyword Ustadz Culture gitu. So ada yang sampai ini agak menyentuh tapi lucu sih. Jadi kayak, setelah nonton, aku pernah diundang podcastnya ini, podcast keluarga artis kan. Oh iya. Kebuka lagi, Sumpah takut. sih, kebuka. Ada orangnya. Jadi aku pernah tuh diundang podcast keluarga artis. Abis dari situ mereka kan banyak tuh ya ininya cewek-cewek itu mereka bilang kayak ada yang kok tweet kayak gini, setelah nonton podcast keluarga artis sama Ustadz Culture aku jadi rajin sholat. Masya Allah. Padahal aku nggak ngomongin itu juga. Nggak ada, aku nggak ngomongin. Aku cuma ngomongin. Aku kan selalu membahas tentang sosial, nggak ada tentang hukum-hukum ibadah. Iya nggak makanya. Ada. Kayak ya pokoknya pasti apa hukumnya pakai baju band tapi nggak hafal liriknya. Itu kan, iya itu kan sebuah Syekh dong, coba bukti 3. Apa nggak liriknya? Syekh dong. Kayak gitu doang. Nggak pernah sampai sekarang bahkan. Ya pokoknya gitu. Mereka ya. Sebenarnya kalau mereka nganggap gue ustadz beneran ya jangan temen-temen ya, karena banyak ustadz yang lebih bener. Bahkan saya aja kalau kajian culture selalu bawa ustadz beneran. Oh ada. Karena untuk pertanyaan yang beneran. Soalnya takut ada yang nanya hukum Islam apa gitu. Bener, kan saya kan takut salah, itu kan bukan ranah gue gitu. Sumpah iya sih. Iyalah. Iya sih. Jadi gue punya backingan kan, ustadz ada backingannya ustadz gitu. Iya sih bener-bener. Ustadz backingannya ustadz. Iya, bahkan ya kayak sekelas Habib Jafar aja kan masih punya ustadznya di atas lagi kan. Iya. Oke, tapi pernah nggak lu merasa kayak gue harus menjaga image ini karena gue bawa personanya ustadz gitu? Ada sih sebenarnya. Dulu gue suka pakai celana pendek. Terus sekarang udah nggak pernah pakai celana pendek kalau keluar. Itu sih bukan karena ngejaga image ya, tapi karena aku naik moge juga sih panas. Sebenarnya kalau image sih nggak pernah kayak gimana. Cuma ya lebih ke berhati-hati aja. Soalnya ini lucu banget nih, bulan lalu di X itu ada yang ini di manifest tau gak sih? Manifest? Iya yang anonim kak. Oh oke. Yang kirim-kirim anonim gitu. Dia kayak gini kayak aku dihamili oleh seorang Ustadz Culture. Oh tahu gue ya. Iya kan? Iya itu. Iya orang. Gue diserang. Itu gimana? Ya bukan gua kak. Soalnya dia bilang kan seorang Ustadz Culture dalam kurung ngajar dan jualan kopi. Gue ngajar enggak, jualan kopi enggak. Tapi ada yang pasang foto gue gitu terus kayak, "Hei tolong sendernya" gitu. Gue takut banget. Iya. Takut banget sih. Langsung kayak, ini siapa sih? Terus manifest soalnya kan. Nah, akhirnya ada tuh beberapa followersku yang emang ngikutin aku langsung pada ngelapor. Bang, lu diomongin di Twitter gitu. Terus gue, tolong dong bantu ini. Up nih sendernya gitu. Akhirnya sendernya ngomong. Dia bilang, tapi walaupun abis itu nggak tahu kemana ya. Pokoknya dia bilang jangan digiring kemana-mana. Dia bukan seleb, dia orang biasa. Ya maksudnya Ustadz Culture kan sudah melekat di saya ya. Tolong. Makanya. Orang nyari Google Ustadz Culture juga muncul dia. Iya bener. Gue tanya AI aja. Gue tanya ChatGPT tahu Ustadz Culture gak? Tahu gue namanya. Tolong ya. Iya. Bahaya juga ya. Bahaya kan sebenarnya ya. Gitulah. Terlalu umum makanya abis itu udah smiling rider aja. Pokoknya rider culture. Apalah pokoknya. Rider culture. Ngomong tuh. Iya. Maksudnya dihamili Ustadz Culture. Iya. Kalau diajari ilmu fikih sama Ustadz Culture, oke, bagus gitu. Dihamili, ya Allah. Ya Allah. Gua kebayang sih kaget ya. Anjir. Wah, itu gue sehari sih ini semua teman gue ngirim di WhatsApp linknya. Udah baca belum? Ini siapa gitu. Ya Allah, itu nyokap gue nggak main Twitter ya. Iya itu dia pertanyaan gue. Kalau orang tua lihat gimana tuh? Lah, dulu kayak
Nah kan gue kalau pernah lihat kan bukan gue beneran kak. Ya Allah. Iya sih, tapi kaget. Pasti kaget. Anak gue. Astagfirullah anak aku. Dapat cucu. Iya ya. Dapat cucu. Iya. Itu sih. Iya sih, bahaya juga ya. Bahaya, pesona juga ya. sebenarnya bahaya kan. Iya kan. Jadi ngejaga image sih sejauh ini ya paling nggak pakai celana pendek aja. Soalnya dulu pernah tuh gue awal-awal makan Hakka dimsum tuh gue malam. Gue kan suka dimsum ya. Pakai celana pendek, terus pakai baju biasa banget dah. Terus tiba-tiba ada yang kayak gerombolan anak gitu masuk makan terus Ustadz culture ya gitu. Terus gue pakai celana pendek, pakai baju biasa terus kayak nggak culture ya ternyata. Nggak Ustadz juga ternyata gitu. Terus kayak Ya Allah. iya gue bilang ya gue kan mau makan doang ini makan dimsum. Lu pikir gue guru Wing Chun kali pakai jubah mulu gitu kan. Iya sih, susah punya pesona itu ya. Iya sebenarnya lebih ke ya, teman-teman gue juga bilang ya apa sih susahnya pakai celana panjang. Iya, karena orang tuh nggak bisa bedain Real life sama iya kan. betul. Pasti kaget sih. Iya, apalagi kan di sosmed ya kirain sosmed tuh beneran gitu kan. Kayak stand up gitu kan. Ternyata nggak lucu ya aslinya gitu. Ya lu kan ketemu Ustadz nggak mungkin juga suruh sholat kan. Ustadz sholat dong. Ustadz sholat duha dong. Malam kan nggak mungkin. Ketemu Mario Teguh nggak mungkin mau kasih dong mau tahu kata-kata hari ini gitu. Kalau nggak kesel dia. Aduh, iya sih. Michael Schumacher tiba-tiba suruh nyetir dong. Belok dong gitu. Kan aneh kan Kak. Orang-orang tuh kadang. Tapi kita kata Mas Panji tuh kita harus paham mungkin bagi dia ngelakuin itu ke gue itu pertama kalinya. Oh, oke. Gitu. Tapi ya kalau gue sih mood-moodan aja. Kalau lagi mood enak itu biasanya gue bercandain balik. Tapi kalau mood lagi nggak enak ya itu kan yang kadang mager aja gitu. Ngarepinnya apaan sih? Iya sih. Aduh lucu banget sih orang-orang sih. Lucu banget. Berarti abis ini udah nih Ustadz Kacar udah sampai kayaknya abis Ramadan. Ramadan ini. We'll see. Yo, money talks bro. Oke. Itu dia. Wanita. Tapi kayaknya kalau dilihat dari Ramadan, aku udah bilang sih sama timku kalau Ramadan views kita segini-segini aja ya udah harus ganti. Dan meskipun kalaupun tetap banyak ya paling mentok di Idul Adha Kak. Oh ya sih karena deket ya. Karena tahun lalu tuh bener-bener dieksploitasi sampai Agustus kan Ustadz Culture itu. Jadi udah tapi kan versatile tuh ada apa namanya dulu Barak Culture, ada Barak Culture. Jadi aku jadi si Kang Deddy itu kan. Oh iya. Gitu. Itu sempet rame juga. Abis itu pas udah nggak rame aku ganti lagi. Gitu. Jadi ya udah sebenarnya ngikutin aja. Tetep apa yang lagi bener trennya aja. Oke. Nice. Gitulah. YouTube. Ngambil YouTube juga ya. Berarti ini next akan YouTube akan YouTube. Mungkin motoran terus mungkin kajian culture-nya dibuat di YouTube seminggu sekali atau apa. Sebenarnya pengen sih. Pengen ke situ ya. Apa plan besarnya mungkin baru alam nih ke depan insyaallah apa bikin pesantren kali ya. Loh nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Enggak sih, nggak pesantren sih, sekolah biasa lah. Sekolah gratis. Pengen bikin sekolah. Karena jadi kalau kakak lihat jamaahku ya kan jamaahku kan ada 11 orang. 11 orang. 11 orang. Jamaahnya 11. Seperti murid Yesus. Seperti murid Yesus ada 11 ya kan. Nah, jadi jamaahku tuh ada 11 namanya jamaah Culturia dan mereka ini awalnya adalah pengikut ikut aku di kelas konten. Jadi aku dulu bikin kelas konten gratis. Jadi kayak yang ikut tuh ada 50, mereka ini base-nya yang terbaiknya. Akhirnya aku tarik-tarikin gitu. Jadi mereka tuh awalnya yang mau nongkrong tanpa ada duitnya dulu gitu. Aku nyari yang kayak gitu tuh. Karena kan ada yang orang yang mau nongkrong, apa nih kita ngomongin bisnis gak gitu. Tapi karena dari awal aku stand up berkarir itu semua tuh berawal dari nongkrong soalnya. Rezeki tuh berawal dari nongkrong. Aku ceritakan tadi. Aku akhirnya mau ke MLI. Abis dari MLI aku nongkrong di Stand Up Indo. Ya kan dari Stand Up Indo gara-gara nongkrong di Stand Up Indo ketemu Mas Panji. Gitu. Jadinya basicnya nongkrong dan ternyata kalau ditarik menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man aroda ayub satu firizkihi intinya gitu ya. Barang siapa
yang ingin diperbanyak rezekinya, dipermudah rezekinya, diperpanjang umurnya, maka bersilaturahmilah. Intinya nongkrong gitu. Iya ya, culture-nya nongkrong ya. Culture-nya sekarang nongkrong. ya. Rasul pun dulu kan nongkrong, maksudnya karena tapi di masjid gitu sambil membahas sesuatu. Iya Kayak gitu. Akhirnya mulailah dari nongkrong gitu. Dengan nongkrong, iya banyak kan semuanya nongkrong tiba-tiba kan gitu kan bikin agensi gitu kan. Iya benar. Kayak gitu sih nongkrong. Iya, kadang obrolan warung kopi yang santai aja tuh kadang jadi bener Kak. bisa Tetap bercuan-cuan nongkrong poinnya gitu itu loh. silaturahmi itu Iya, sih. iya. Jadi si jamaah ini akhirnya nongkrong. Mereka jadi kita nggak ada syutingan tetap harus nongkrong. Kita harus nongkrong. Wow. Jadi teman dekat ya jadinya gitu. Jadi temen dekat walaupun yang gensi juga mereka ya. Beda hampir 10, hampir 7 tahun gitu. Serius? Mereka iya. Anjir. Jadi ya tapi itulah serunya. Kalau angkatan gua kan udah nikah semua kali. Gua doang belum. Santai. Udah ada yang punya 2 anak. Udah yang dihamilin. Ya bukan saya Mas. Udah ada yang dihamilin. Belum. Saya ini aja. Saya yang lain kan bawa anaknya. Saya bawa motor aja lah, bawa motor. Ya kan Anak besi. Ya semua kan punya pilihan masing-masing. Benar. Jadi seperti itu. Anak elang gitu. Keren banget. Bang Barul, kita ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke setiap bintang tamu Jakarta Journey sebelum closing. Pertanyaannya adalah, kan kita tahu suatu hari semua manusia akan meninggal nanti. Sebelum meninggal ingin dikenang sebagai apa sih? Wah, ini berat banget ya. Ingin dikenang sebagai Semua orang pasti susah kan jawabnya. susah. Karena kalau langsung jawab berarti dia udah tahu tuh skripnya. Gak dadakan. Iya, dikenang sebagai apa ya? Sebagai manusia aja sih, sebagai manusia. Sebagai manusia. Sebagai manusia seutuhnya lah. Ya ada salahnya, ada benernya gitu. Kadang kalau dianggap sebagai yang kayak gini, sebenarnya gue nggak yang kayak gitu juga sebenarnya. Oke. Contoh ya, gue dikenang sebagai content creator yang berdakwah santai, asik. Ada gue nggak berdakwahnya ada gitu. Oh, paham. Maksudnya jadi gue kayaknya maunya dikenang sebagai ya manusia secara utuh, sebagai basyarun, sebagai manusia yang secara biologis, secara yang membuat salah, membuat benar gitu sih. Yang pokoknya lu nganggap gue ya manusia. Mungkin waktu lu lihat gue nggak pakai celana pendek makan dimsum ya saat itu gue iman gue lagi di bawah mungkin. Gitu. Iya. Ya tadi maksudnya ya kita manusia kadang di bawah, kadang di atas, iman itu naik turun. Jadi ya anggap sebagai dia manusia gitu. Gue maunya dianggap sebagai manusia aja. Yang ada plus dan minusnya. Plus minusnya. Udah ada yang pernah jawab itu belum? Kalau enggak gue ganti. Jujur belum. Oh my god, I'm the first one. Jadi iya kan, aku karena selama ini hidup dibayang-bayang sebagai seorang content creator atau kalau orang bilangnya, lu artis. Ya enggak juga gitu. Kita punya kehidupan manusia yang beneran manusia yang iya tuh kan. Kalau malam gue sepi gitu, ada juga gitu. Maksudnya kadang dinilai sebagai content creator yang ini, creator di sisi lain padahal gue enggak juga gitu. Hanya untuk konten mungkin gitu. Jadi udahlah, manusia lu juga manusia kan? Iya, kita kan manusia. Dalam bahasa Arab manusia itu ada 3. Apa? Jadi ada an-nasu, ada al-insan, ada al-bashar. Ini dibagi sesuai dengan kriteria. Jadi kalau an-nas itu manusia secara sosial. Oke. Nah, manusia makanya an-nas gitu ya, ayuhan nas gitu kan dipanggil tuh. Nah, kalau insan itu manusia secara biologis. Oke. Makanya kalau di Al-Baqarah, di surat Al-Quran ada namanya Al-Insan, surat Al-Insan itu tentang penciptaan manusia secara biologis. Lalu yang ketiga ada Al-Bashar. Al-Bashar itu makhluk secara spiritual. Kalau nggak salah ya. Jadi makanya Rasul bilang ana basyarum mislukum. Saya manusia sama seperti kalian gitu. Jadi ya karena manusia tuh kenapa malaikat disuruh sujud ke manusia ya? Karena manusia memiliki freedom of willing gitu ya. Freedom of willing? Bener ya? Freedom of choice. Iya, jadi memiliki. Jadi kalau lu di film kan ada setan di kanan, di kiri, malaikat di kanan. Karena manusia itu half devil, half setan gitu. Dan tergantung lu mau milih dominan yang mana gitu. You cannot be 100% angel juga. Iya. Gak bisa, siapapun itu gak bisa, pasti lu buat salah. Nah, lu gak bisa juga 100% devil karena pasti lu ada berbuat baiknya. Iya, jadi
Selalu teman-teman lihat manusia lain, teman lu, saudara lu, keluarga lu itu sebagai manusia secara utuhnya yang bahwa dia akan buat salah juga. Iya, ya nggak sempurna lah. Pasti Iyalah nggak sempurna. Expect nothing from human, bro. Iyo, asoy. Terima kasih banyak Berlalam Ustadz Culture. Terima kasih Kak, terima kasih Kak Didis. Sukses selalu. Wah, sehat amin ya selalu. Allah. Wah, jangan sukses selalu, jangan sehat selalu. Ntar gue gak meninggal coy. Sehat terus ya kan. Semoga sehatnya sehat. lebih banyak daripada sakitnya. Oke, semoga sehatnya lebih baik daripada sakitnya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sukses apa Gokil. yang diinginkan, cita-citakan terkabul ya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih sudah main sama Kakak, kita Kak Didis ini. juga ya. Semoga Terima makin kasih banyak juga. koleksi BMW. BMW ya kan? Bener kan? Iya, BMW-nya makin banyak. Terima kasih ya. Terima Amin, amin. kasih. Semoga semoga kita sukses semua deh. Oh, kalau sukses semua nggak ada yang kita donasi kemana Iya, ya kan? susah ya. Thank you udah main loh. Terima kasih, terima kasih, seru juga banget. untuk Jili yang sudah support mobil kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah.